Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk jaim. Oke. Ketemu lagi di pelajaran ekonomi. Bahasannya tetap itu aja. Ngitung dan ngitung dan ngitung. Selalu. Kemarin bahasnya tentang indeks harga. Sekarang temannya indeks harga, yaitu inflasi. Apa sih inflasi itu? Teng. Oke. Inflasi itu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Nih, saya jelasin. Maksudnya itu, harga-harga itu naik terus-menerus. Misalkan, kita ini sekarang beberapa bulan ini inflasi loh. Kenapa saya bilang gitu? Kita cek harga-harga barang dari mulai Januari sebelum Covid. Harga-harga barangnya kan stabil. Ketika Covid, Februari, Maret, waduh barang udah mulai naik, langka lagi. Beras harganya naik, gula harganya naik, minyak goreng semuanya naik. Terus menerus Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sekarang tetap tinggi harganya. Nah, itu disebut inflasi. Nah, yang keadaan menyatakan nilai uang menurun. Kalau Januari kita bisa beli misalkan nasi goreng harga 10.000, itu sudah dengan telur mata sapi. Tapi ketika sekarang bulan Juli Covid, ya kan, gara-gara Mbak Fit, kita beli nasgor sudah nggak bisa 10.000 lagi, tapi 15.000 plus telur mata sapi. Nah, naik kan harganya. Nah, kalau dulu nasgor harga 10.000, sekarang nasgor harga 15.000, berarti nilai uangnya itu udah turun, udah nggak 10.000 lagi, tapi menjadi 15.000. Tuh. Oke, next. Sebab timbulnya inflasi. Yang pertama itu karena tarikan permintaan. Tarik mang. Oke ya. Tarikan itu namanya demand pull inflation. Maksudnya bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan. Aduh mem, puyeng. Sudah ada kurva lagi. Gimana itu kurvanya? Keterangan kurvanya gitu lagi. Oke. Abaikan dulu, saya jelaskan pengertiannya dulu secara sederhana. Maksudnya kayak gini. Kalau harga misalkan gula itu permintaannya biasanya orang 1 bulan hanya butuh 1 kilo untuk masak. Berhubung Covid di rumah aja, keluarganya ngumpul, sering ngeteh ngopi, otomatis 1 bulan jadi nambah kebutuhannya nggak 1 kilo lagi, tapi bisa 3 sampai 5 kilo per bulan. Otomatis kan nambah kan permintaannya. Nah, nambah permintaan itu menyebabkan kenaikan harga. Kenapa gitu? Lah, wong ini pengusaha kalau banyak yang membutuhkan, lama-lama dia kan naikin harganya kan. Nggak mungkin langsung diturunin. Karena prinsipnya penjual, kalau makin banyak yang butuh, harganya makin dinaikkan biar labanya kita makin besar. Nah, itu artinya tarikan permintaan. Inflasi yang disebabkan oleh bertambahnya permintaan. Oke. Kurva P itu tetap harga, Q itu jumlah yang diminta. D-nya itu demand. Dulu waktu kelas 10 ada demand dan supply. Demand itu penawaran, supply itu permintaan. Ini dari sisi produsen D. Yang awalnya P1-nya di situ tuh, Q1-nya di situ. Ya kan? Bergerak ke sebelah kanan. Q-nya nambah naik. Bertambah permintaannya, harganya juga ditambah
sama pengusahanya dinaikkan juga. Akhirnya keseimbangan pasarnya berubah dari E1 berubah ke E2. Gitu kesimpulannya untuk demand pull inflation. Next. Oke, sebab kedua, cost push inflation. Disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi, yaitu bahan baku dan upah atau gaji. Maksudnya seperti ini. Biasanya kalau beli roti Mariam, harganya itu bisa 5.000, ya kan? Ternyata bahan baku tepung naik, gula naik. Kita sebagai penjual atau pembuat roti Mariam nggak mungkin kan tetap kita jual harga 5.000, bisa-bisa kita naikkan satu, kita hargai 7.000. Nah, harga tersebut, kenaikan tersebut menyebabkan inflasi. Inflasi itu dinamakan cost push inflation. Nah, sekarang kurvanya. Oke, P1 di situ, Q1-nya di situ. Oke ya. Yang bergerak dulu yang mana? Yang bergerak dulu P-nya dulu. P-nya dinaikkan dulu. Kalau yang tadi Q-nya kan yang bertambah dulu. Kalau sekarang P-nya dinaikkan dulu. Harganya naik, otomatis kita sebagai pembuat roti Mariam nggak lagi beli bahan baku banyak, kita kurangi produksi kita daripada nggak uang kita, modal kita nggak cukup, otomatis Q-nya, Q2-nya geser ke sebelah kiri, berkurang. Equilibriumnya dari tadi itu E1 di situ, karena ada kenaikan harga berarti bergeser ke E2. Yang dilihat di sisi mana? Kalau yang demand tadi di sisi produsen, kalau sekarang yang cost di sisi mana? Konsumen. Apa terbalik? Enggak, supply demand. Yang mana? Berarti di sisi produsen yang S, yang demandnya di sisi konsumen. Oke ya, paham? Anggap paham sudah. Oke, sekarang bicara ke teori inflasi. Ada teori Keynes, ada teori kuantitas, ada teori strukturalis. 3 itu bisa kalian baca sendiri. Paham kan? Nanti bisa diulangi lagi. Oke, tugas. Di situ tulisannya no duty. Jadi udah nggak ada tugas. Kalian bisa santai, bisa dibaca-baca lagi penyebab-penyebabnya itu. Karena siapa tahu nanti suatu saat saya tanyakan contohnya keadaan di mana demand atau keadaan di mana cost, seperti itu. Have a nice day. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.